Debat ketiga calon presiden 2024 yang digelar pada Minggu malam kemarin berjalan dengan sengit. Debat ketiga yang mengangkat isu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional ini berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia. Setiap calon kandidat saling beradu gagasan dan kritik terkait isu yang diangkat. Menariknya, dalam isu pertahanan dan keamanan, ketiga kandidat memiliki gagasan yang masing-masing berbeda dan layak dipertunjukkan. Debat Capres yang terjadi malam tadi, tepatnya Minggu 7 Januari 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, berlangsung sengit. Pasalnya, ketiga Capres saling adu gagasan dan serang pertanyaan untuk menunjukkan mana yang layak terhadap keamanan dan pertahanan negara. Mulai dari paslon 1 hingga paslon 3, semuanya memberikan kritik dan gagasan dalam sektor pertahanan dan keamanan. Paslon nomor 3, Ganjar Pranowo, berusaha mengutamakan wewenang presiden sebagai pimpinan tertinggi untuk menyelesaikan masalah wewenang keamanan yang tumpang tindih, baik itu yang ada di kepolisian maupun TNI. Sedangkan paslon nomor urut 1, Anies Baswedan, berusaha memperbaiki sistem pertahanan cyber dan pembaruan teknologi oleh seluruh lembaga-lembaga guna memperkokoh pertahanan negara. Berbeda dengan paslon 1 dan 3, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto, berusaha mengutamakan sumber daya dan kecerdasan manusia guna pertahanan cyber negara, serta kesejahteraan para anggota kepolisian dan TNI untuk memperkuat keamanan dan pertahanan negara. Menurut pengamat politik dan dosen Universitas Nasional Dr. Andes Slamet Ginting MIKOM, debat masih terlalu fokus dengan isu pertahanan dan keamanan outward looking atau isu luar negeri, ketimbang inward looking atau isu dalam negeri. Dalam konteks ini kelihatan sekali ada perbedaan antara paslon 01, 02, 03. Ini kembali lagi kepada karakter masing-masing paslon itu ya. Anies, pasangan 01 Anies Baswedan maksud saya, seperti biasa langsung ofensif begitu ya. Menyerang terutama kepada pihak 02, begitu juga pihak 03 dalam hal ini Ganjar Pranowo, awalnya senyap pelan tapi di ujung menyerang 02. Jadi kelihatan sekali bahwa 01 dan 03 akhirnya dalam tanda petik mengeroyok 02 dalam hal ini Prabowo Subianto, karena masalah pertahanan keamanan ini kebetulan menjadi bidang dari Prabowo Subianto, sehingga dalam debat kali ini Prabowo akhirnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di mana dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya selama hampir 5 tahun belakangan ini. Maka kemudian debatnya akhirnya lebih fokus kepada masalah pertahanan keamanan di luar konteks misalnya politik luar negeri, diplomasi, geopolitik, geostrategi malah cenderung ditinggalkan. Jadi lebih banyak menguliti Menteri Pertahanan apa yang telah dilakukannya selama kurang lebih 5 tahun ini, terutama bagaimana dengan programnya, apakah sudah terlaksana atau belum, mengapa belum terlaksana. Jadi lebih fokus ke situ sehingga substansi yang lain terabaikan. Bahkan persoalan yang sangat krusial menurut saya, soal hakikat ancaman di Papua malah terabaikan, tidak muncul dalam debat itu, termasuk juga bagaimana pengungsi Rohingya Myanmar sampai bisa masuk ke Indonesia, itu juga luput dari bahasan masalah pertahanan keamanan. Karena menurut saya sebenarnya mengapa mereka bisa masuk merapat ke pulau-pulau di Indonesia, ini karena lemahnya patroli laut kita. Kenapa lemah? Karena memang kembali lagi ada persoalan tidak cukupnya bahan bakar untuk melakukan operasi laut dan juga operasi udara sampai wilayah ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut saudari, apakah gagasan dan jawaban debat tadi malam cukup memuaskan menanggapi isu pertahanan dan keamanan? Mengapa?
Ya, sangat memuaskan karena ketiga paslon tersebut sudah menjelaskan dari paslon nomor 1, 2, dan 3 sama-sama menjelaskan dari seluk-beluk secara permasalahan pertahanan keamanannya, terus cara upaya untuk mengatasi masalah pertahanan dan keamanannya tersebut. Kalau menurut saya pribadi, sebagian ada yang memuaskan, sebagian juga enggak. Terlebih lagi kepada Prabowo sendiri yang termasuk Kementerian Pertahanan, menurut saya jawaban dari beliau itu kurang memuaskan. Lebih banyak kayak membawa perasaan pribadi terhadap Pak Anies dan ya intinya sih kurang memuaskan lah dari jawaban Kementerian Pertahanan itu sendiri. Agak memuaskan ya, walaupun belum memuaskan banget gitu kalau menurut gue sendiri. Tapi kalau agak sotoy maaf gitu. Tapi kalau menurut gue sendiri agak kurang memuaskan. Dari beberapa paslon ada yang terlalu menjurus menyerang, dari beberapa paslon yang lain agak kemana-kemana gitu. Jadi mungkin agak kurang memuaskan menurut gue. Karena tidak sesuai dengan apa itu tujuan debat. Isu-isu kedaulatan dalam negeri seperti problem di Papua, hal-hal keamanan wilayah teritorial adalah yang harus diutamakan dan bukan memperbesar anggaran produksi senjata dan militer. Terus ada gagasan di mana pertahanan dan keamanan Indonesia itu harus lebih dulu fokus dalam masalah kedaulatan seperti masalah di Papua. Apakah setuju? Ya, setuju, karena kalau kita mau berbicara tentang pertahanan dan keamanan suatu negara, kita nggak bisa melihat langsung ke negara luarnya, kita harus membereskan apa yang ada di dalam negara kita dulu. Terus ada gagasan nih Mas, kalau Indonesia itu harus lebih dulu fokus dalam masalah kedaulatan negara seperti masalah di Papua. Apakah Mas setuju? Sebenarnya setuju sih, karena kan sekarang ya polemik yang ada di Indonesia tuh paling parah ya di Papua kan sebenarnya, yang bentuk nyatanya lah gitu. Jadi kemungkinan saya setuju sih dengan persoalan tersebut. Jadi ada gagasan bahwa Indonesia itu harus lebih dulu fokus ke dalam masalah kedaulatan negara kayak masalah di Papua. Menurut Mas setuju nggak dengan Mas? Lebih didahulukan di Papua. Mungkin karena yang paling bermasalah sekarang Papua ya, dengan orang dalaman Papua. Mungkin gue agak setuju juga. Bukan setuju banget ya, tapi kita juga harus meratakan semuanya juga tentang pertahanan ini. Karena kalau kita lihat-lihat dalam daerah perbatasan di Indonesia sendiri juga masih banyak yang punya masalah gitu. Jadi kalau sebaiknya diratakan tapi punya fokus tersendiri ke Papua gitu. Terus dari debat tadi malam, menurut saudara gagasan paslon mana yang paling relevan menjawab isu pertahanan dan keamanan? Kalau dari saya pribadi, menurut saya nomor 2 ya, soalnya karena beliau kan backgroundnya adalah Menteri Pertahanan. Walaupun cara penjawab pertanyaannya agak terbata-bata, tapi saya mengerti apa maksudnya paslon nomor 2 tersebut. Gitu. Dari debat tadi malam, menurut Mas Yoga, gagasan paslon mana yang paling relevan menjawab isu pertahanan dan keamanan? Menurut saya nomor urut 1 kali ya, karena ya dari soal data yang beliau sampaikan dan juga ya hal-hal yang beliau sampaikan lah, itu menurut saya sedikit masuk ke dalam ya pertahanan Indonesia gitu. Ya. Dari debat tadi malam, menurut Mas gagasan paslon mana yang paling relevan menjawab isu pertahanan dan keamanan? Kalau untuk debat tadi malam, kalau dengan secara jujur mungkin paslon 03 lebih fokus pada subtema tadi malam daripada paslon 01 yang terlalu menjurus menyerang dan paslon 02 yang terlalu melipir kemana ke sana ke sini. Walaupun gue bukan pendukung paslon 03, tapi gue akuin untuk debat malam tadi paslon 03 MVP-nya gitu.